Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Fakta bahwasanya ternyata para ulama Wahabi sendiri itu bangga dengan penamaan Wahabi. Ya, ini perlu kita tegaskan. Bagaimana? Kenapa? Karena ada sebagian teman-teman Wahabi yang jelas-jelas terbukti sebagai Wahabi karena mempelajari buku punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, meyakini, mengamalkan, mendakwahkan, menyebarkan pemikiran-pemikiran itu keberatan untuk disebut Wahabi, bahkan marah atau malu disebut Wahabi. Ini malah menurut saya sangat kontradiksi sekali dan sangat berbeda ya dengan para ulama Wahabi sejati. Karena sebenarnya ulama sejati, para ulama Wahabi sejati itu justru harusnya bangga, sebagaimana umat Islam yang lain juga bangga ketika menisbatkan kepada tokoh tertentu yang memang menjadi panutan umat. Seperti misalkan kita menisbatkan kepada mazhab Syafi'i, kita disebut Syafi'i, pengikut mazhab Imam Syafi'i, bangga sekali ya. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, kenapa sekarang justru sebagian teman-teman itu justru malu, marah disebut Wahabi? Kenapa? Ya, ini menjadi tanda tanya yang sangat besar bagi kita semuanya. Ada apa gerangan di balik itu? Sementara para ulama Wahabi sendiri itu bangga. Seperti misalkan Syekh Sulaiman bin Sahman. Syekh Sulaiman bin Sahman, salah satu ulama Wahabi, itu memiliki sebuah karangan buku, ya, karangan kitab berjudul Al-Hadiyatus Saniyah wa Tuhfatul Wahabiyyah An-Najdiyah. Artinya apa? Judul itu adalah hadiah yang agung atau mulia dan persembahan dari kelompok Wahabi untuk negeri Najd. Bayangkan, secara tegas ya, secara yakin, secara bangga itu menyebut wa Tuhfatu al-Wahabiyyah An-Najdiyah. Ya, jadi hadiah yang agung atau mulia dari dan persembahan kelompok Wahabi Najd ya, begitu ya, agak koreksi tadi, dan persembahan kelompok Wahabi dari negeri Najd. Ya, buku ini diterbitkan dalam sekitar 100-an halaman ya, dan saya punya buku ini, saya punya ya. Kemudian juga Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab al-Syekh yang wafat tahun 1293 Hijriah, salah satu ulama Wahabi, juga menyatakan, fa'abaitum alaina hadza kullahu wa qultum hadza dinul wahabiyyah wa na'am huwa dinuna bihamdillah. Kalian umat Islam itu enggan terhadap ini dari kami. Maksudnya doktrin-doktrin mereka itu kan ditolak oleh kaum muslimin. Nah, enggan umat Islam untuk menerima itu semua dari mereka ya. Wa qultum, dan kemudian kalian biasanya terus menuduh ini agama Wahabi ya, dituduh oleh umat Islam ya. Maka kemudian apa? Mereka justru mengatakan apa? Iya, dengan tegas, iya, na'am huwa dinu nabi, ini memang agama kami, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ulama mereka Syekh Abdul Latif ya, al-Syekh saja itu secara tegas menyatakan agama kami itu memang agama Wahabiyah. Ya, dinul Wahabiyah gitu ya. Dinul Wahabiyah itu agama dinuna. Bahkan kemudian diiringi dengan ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, bihamdillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di ucapan yang lain, pernyataan Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, itu di Fatawa Nur al-Darb jilid 3 halaman 153, beliau Syekh bin Bas juga menyatakan, fa idza da'auta ahadan ila tauhidi wa nahaita 'ani syirki faqalu al-wahabiyyah qul na'am ana wahabi wa ana muhammadi fa idza kana man ta'a ila tauhid tauhidillah wahabiyan fa ana wahabi. Maka kamu kalau menyeru orang untuk mentauhidkan Allah dan melarang dari kesyirikan, kemudian umat Islam itu mengatakan ini Wahabi, gerakan Wahabiyah, tentu maksudnya di sini menyuruh kepada tauhid dengan definisinya gerakan Wahabiyah, atau memberantas kesyirikan dengan definisinya gerakan Wahabiyah, yang itu belum tentu benar. Mungkin ada yang benar, oh ini tauhid, oh ini syirik, tapi belum tentu semuanya benar, oh ini tauhid, ini syirik. Bisa jadi ada hal-hal yang bukan syirikan disyirikan oleh mereka. Ya, mungkin lain waktu kita akan bahas itu bukti-buktinya. Ya,
Kalau kamu menyeru pada tauhid dan melarang pada syirik, dan kemudian umat Islam menuduh kamu sebagai Wahabi, katanya, maka katakan, jawab saja, iya, aku Wahabi. Tuh, aku Wahabi, aku pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kalau seorang menyeru pada tauhid dikatakan Wahabi, adalah Wahabi, maka fa'ana Wahabi, maka aku Wahabi. Loh, Syekh bin Baz saja begitu bangga, dan seharusnya ini menjadi sebuah support ya, motivasi. Maksudnya motivasi dari Syekh bin Baz, jangan malu untuk menyatakan saya Wahabi. Jadi kalau benar-benar Wahabi, kenapa harus malu? Kenapa harus marah? Toh umat Islam, kaum muslim, jumhur muslimin, mayoritas umat Islam dan para ulama, mayoritas umat Islam di seluruh para ulamanya di seluruh penjuru dunia itu menyebut Wahabi itu untuk apa? Bukan untuk menghinakan sebenarnya juga, tapi hanya untuk identifikasi, untuk mengidentifikasi satu kelompok. Karena kan kelompok umat Islam, ormas umat Islam itu banyak, supaya tidak salah gitu kan. Ada misalkan NU, Muhammadiyah, ada Jamaatul Tabligh, ada IM, ada PKS, ada Dewan Dakwah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada MTA, ada LDII, ada macam-macam. Nah, ketika kita kaum muslimin dan para ulama menyebut Wahabi atau Wahabiyah, itu untuk identifikasi saja. Dan penyebutan itu bukan dari kami, tapi dari ulama-ulama mereka sendiri. Para ulama Wahabi, data-datanya sudah kita sebutkan tadi, ya. Dan mereka tidak keberatan, bahkan bangga disebut seperti itu. Nah, yang jadi masalah kenapa sekarang sebagian orang merasa malu, merasa tidak mau disebut Wahabi, merasa sedih disebut Wahabi, merasa terganggu disebut Wahabi. Ini malah menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan pertama kalian sendiri tidak yakin dengan ketokohan Muhammad bin Abdul Wahab, tidak yakin ya dengan keulamaan dan kepanutan teladan dari Muhammad bin Abdul Wahab itu. Jadi jangan-jangan kalian sendiri itu tidak yakin bahwa ini ulama ini adalah di atas manhaj dan pemahaman agama yang benar ya. Ya karena memang kontroversial ulama ini. Ya beliau kontroversial, walaupun beliau berilmu, saya akui beliau ulama dan berilmu, tapi kontroversial di sisi ulama ya, bukan di sisi kita, di sisi para ulama dunia yang semasa dengan beliau ya, dan ulama-ulama setelahnya. Maka sampai ada ratusan kitab membantah beliau dan pemikiran beliau. Salah satunya saja itu saudara kandungnya Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab rahimahullah. Saudara kandungnya saja membuat bantahan khusus kepada gerakan Wahabiyah ini dalam kitab khusus ya, dan saya sudah baca itu, nah, bahkan saya sudah khatamkan buku itu ya, As-Sawa'iq Al-Ilahiyah itu sudah kita khatam. Itu jangan-jangan kalian itu nggak yakin. Sebenarnya kalau yakin itu harusnya bangga disebut Wahabi, dan kita tidak memfitnah ya. Ketika umat Islam menyebut kalian Wahabi itu tidak memfitnah, tapi menyampaikan fakta saja. Penamaan itu yang buat juga bukan kita, tapi anda sendiri, ulama anda sendiri. Dan itu fakta yang ada di lapangan, bukan fitnah. Semuanya ada bukti-buktinya, bisa diakses bukti-bukti itu ya. Ini apa namanya, keraguan kita. Jangan-jangan anda sendiri nggak yakin dengan itu. Karena kalau yakin itu harusnya bangga. Sebagaimana kita disebut, kalau umat Islam menisbatkan diri kepada salah satu madhab akidah ya, saya Asy'ari kepada Abu Hasan Asy'ari, saya Maturidi kepada Abu Mansur Al-Maturidi, saya Atsari kepada Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Bangga mereka untuk mengatakan saya Asy'ari, saya Maturidi, saya Atsari, bangga. Atau kepada madzhab fikih Syafi'i, atau misalkan ke Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bangga juga. Bahkan kita senang dipanggil seperti itu. Kamu Syafi'i ya, kamu Hambali ya, kamu Maliki ya, kamu bangga, senang, terhormat kita. Lah, ini menjadi satu pertanyaan besar, kenapa sampai terjadi seperti itu? Kalau mungkin sebabnya itu karena kalian merasa tersudutkan karena banyaknya gerakan-gerakan, banyaknya upaya-upaya ulama muslimin, ulama ahlu sunnah wal jamaah yang membantah, kemudian menjelaskan pemikiran-pemikiran yang dianggap memang menyimpang atau sesat dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, ya ini merupakan resiko yang seharusnya kalian berpikir secara jernih. Kenapa
tokoh ini banyak menimbulkan kontroversial. Sejak di zamannya sampai zaman-zaman setelahnya, begitu banyak ya ulama yang mengkritisi gerakan Wahabiyah itu, ya, tidak hanya satu madhab, tapi 4 madhab semuanya memberikan memberikan tanggapan dan kritikan keras kepada gerakan ini. 4 madhab ya, lintas madhab, lintas negara, lintas latar belakang, ya, itu semuanya, itu mayoritas mereka itu melakukan counter kepada pemahaman ini. Ya, seharusnya kalau kalian sadar, ya seharusnya kalian tuh berpikir jernih, kemudian muhasabah, ada apa ya, kok ulama ini sampai seperti ini. Dan ulama-ulama yang mengkritisi itu ulama-ulama Rabbani, ulama ahlu sunnah, ulama yang keilmuannya memang diakui punya kapasitas untuk itu, dan tidak ada tujuan-tujuan politik ataupun yang lainnya. Semua hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga penjelasan ini bermanfaat, dan penjelasan ini bukan untuk kemudian memusuhi teman-teman Wahabi, sama sekali tidak. Teman-teman Wahabi itu adalah saudara-saudara kita seiman, seagama, tetap dalam naungan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita kadang perlu menyampaikan seperti ini, yang sebenarnya kita tidak ingin menyampaikan, tapi kita terpaksa menyampaikan pencerahan seperti ini karena melihat kondisi yang sangat mengkhawatirkan, adanya pembelokan sejarah, kemudian banyak sebagian kaum muslim yang terfitnah dengan gerakan ini, dan seterusnya, yang nanti mengkhawatirkan, dan juga hal-hal lain yang pertimbangan yang mungkin tidak bisa kita sebutkan semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.